bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini kita sudah masuk ke percobaan ketiga di praktikum karakterisasi materi. Di percobaan yang ketiga ini berjudul penentuan keton pada pelarut cat buku dan alkohol pada vodka serta obat kumur. Apa saja yang akan kita lakukan? Kita akan mengetahui spektra inframerah, absorbansi, kemudian kita akan menghitung kadar keton dan alkohol pada obat kumur, vodka, dan pelarut cat buku. Bagaimana cara menentukan keton dan alkohol tersebut? Yuk kita mulai praktikumnya. Hai Tan. Hai Jonathan. Kamu tadi ke lab tumben banget ya bawa ini botol besar kaca itu. Terus ada kayak pembersih mulut ya, obat kumur gitu ya? Iya, obat kumur. Terus sama yang ketiga itu kamu tadi bawa pelarut cat kuku. Nah, itu kamu mau ngapain ke lab? Oh itu, jadi botol besar itu, itu adalah vodka. Oh, Vodka sama si obat kumur ini nanti aku akan mengukur spektra, nilai absorbansi, sama kadar alkoholnya dalam obat kumur sama si vodkanya ini. Oh gitu ya. Lalu kalau yang untuk pembersih kutes, mungkin saya gunakan untuk bersihin kutes. Jadi saya ingin mengecek nilai absorbansi, spektranya, lalu kadar asetonnya dalam pelarut cat kuku. Oh gitu. Nah, untuk mengukur itu semua, itu pakai alat canggih. Oh iya kan? Iya. Wow. Alat canggihnya itu pakai spektroskopi IR. Waduh. Lo tau nggak alatnya? Aduh, aku belum tahu itu Tan. Aduh Jojo. Oke, kalau misalnya Jonathan nggak tahu, mari teman-teman, tanpa menunggu lama-lama kita mulai praktikumnya. Yuk. Pertama, analisis kualitatif. Teknik spektroskopi inframerah ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat penyerapan radiasi IR ini sebanding dengan konsentrasi molekul. Kisaran panjang gelombang daerah inframerah ini dimulai dari 780 nanometer hingga 1000 nanometer. Hubungan antara energi, panjang gelombang, dan frekuensi ini ditunjukkan dalam persamaan berikut. Nilai energi atau E dapat dicari dengan cara tetapan Planck atau H, di mana nilainya adalah 6,626 kali 10 pangkat 34 Joule per Joule second dikali dengan frekuensi atau V. Nilai energi ini juga dapat dicari dengan cara lain, yaitu tetapan Planck atau H dikali dengan kecepatan cahaya, di mana nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali dengan lambda atau panjang gelombang. Kecepatan cahaya ini dapat dihitung dengan cara lambda dikali dengan frekuensi. Bilangan gelombang diukur sebagai panjang gelombang dan paling umum dinyatakan dalam satuan cm pangkat min 1. Kisaran bilangan gelombang yang sesuai dengan spektrum IR ini berada pada daerah 12.800 hingga 10 cm pangkat min 1, yang dimana daerahnya ini dibagi menjadi 3, yaitu IR dekat pada daerah 12.800 sampai 4.000 cm pangkat min 1, IR tengah pada daerah 4.000 sampai 200 cm pangkat min 1, dan IR jauh pada daerah 200 sampai 10 cm pangkat min 1. Nilai bilangan gelombang yang paling sering digunakan adalah 4.000 sampai 670 cm pangkat min 1, yang dimana daerah tersebut merupakan daerah penyerapan sebagian besar gugus organik. Analisis kuantitatif. Meskipun spektroskopi inframerah digunakan untuk analisis kualitatif pada senyawa organik, intensitas pita memiliki hubungan dengan konsentrasi senyawa sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang ditunjukkan pada persamaan berikut. A sama dengan epsilon B C. Jika absorbansi beberapa seri larutan standar diukur, plot absorbansi dan konsentrasi dapat dibuat, sehingga konsentrasi larutan sampel dapat ditentukan setelah mengukur absorbansi sampel dan mengaplikasikannya ke dalam persamaan linear. Untuk alat yang digunakan pada praktikum hari ini, ada 4 alat, yaitu adalah ukur, ada gelas kimia, ada pipet tetes, dan ada spektrum fotometer IR. Kemudian, untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum hari ini, ada Aquades,
aseton, obat kumur, vodka, dan larut cat kuku. Setelah itu, mari kita siapkan sebanyak 5 larutan standar aseton dengan ketentuan sebagai berikut. Masukkan sebanyak 1 ml larutan induk aseton ke dalam labu ukur 10 ml. Setelah itu, kita larutkan dengan pelarut heksana hingga tanda batas. Pembuatan larutan standar aseton yang lain dilakukan dengan perlakuan yang sama. Nah teman-teman, berikut adalah kelima larutan standar aseton yang telah dibuat. Siapkan alat instrumen FTIR dan buka aplikasi Lab Solution IR. Setelah login, pilih ikon Spektrum. Setelah aplikasi terbuka, pilih perintah instrumen dan pilih Initialize. Tunggu hingga proses inisialisasi selesai. Kemudian, pilih folder penyimpanan dan berilah nama larutan standar aseton yang akan dianalisis. Jangan lupa menuliskan sample name dan sample ID dengan nama yang sama. Setelah itu, atur measurement mode dengan pilihan percent transmittance untuk membaca spektra IR larutan standar. Lalu, pilih perintah background scan. Setelah selesai, siapkan larutan standar aseton pada prisma FTIR. Kemudian, pilih perintah sample scan untuk membaca spektra IR larutan standar. Untuk menyimpan berkas dalam bentuk TXT, pilih menu File dan menu Export. Pilih folder penyimpanan dan pilih OK. Proses pembacaan spektra larutan standar aseton yang lain dilakukan dengan prosedur yang sama. Setelah membaca spektra larutan standar aseton, pilih folder penyimpanan dan berilah nama sampel pelarut cat kuku yang akan dianalisis. Jangan lupa menuliskan sampel name dan sampel ID. Setelah sampel siap, pilih perintah sample scan untuk membaca spektra IR pada sampel. Jangan lupa untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF.
Untuk menentukan kadar suatu senyawa di dalam sampel, buka aplikasi Lab Solution IR. Setelah login, pilih ikon Quantitation. Setelah aplikasi terbuka, pilih perintah instrumen dan pilih Initialize. Tunggu hingga proses inisialisasi selesai. Pilih perintah import pada kolom kalibrasi dan pilih kelima data larutan standar aseton yang sudah didapatkan sebelumnya, dimulai dari konsentrasi yang paling kecil hingga yang paling besar. Isilah kolom concentration sesuai dengan konsentrasi larutan standar aseton. Secara otomatis, spektra IR akan diubah menjadi spektra absorbansi yang dapat dilihat pada bagian sudut kanan bawah monitor. Pilih perintah setting pada calibration curve. Lalu, pilih setting pada bagian quantitation method. Pilih kolom equation aseton dan pilih OK. Berilah nama aseton pada kolom komponen. Pilih OK, maka kurva kalibrasi akan muncul. Pilih perintah import pada bagian sampel dan pilih sampel pelarut zat kuku. Pilih import, maka konsentrasi aseton pada sampel akan diketahui. Buatlah nama pada kolom file name dan pilihlah folder penyimpanan. Jangan lupa untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF. Pada prosedur kerja yang kedua, kita akan menentukan kadar etanol dalam vodka dan obat kumur. Sebelum kita menentukan kadar etanol dalam kedua bahan tersebut, kita harus menyiapkan larutan etanol dengan kadar 10%. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan larutan etanol ini, kita akan membuat larutan standar sebanyak 5. 5 larutan standar ini yang akan kita gunakan untuk membuat kurva regresi linear. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, untuk larutan standar 1%, kita ambil 1 ml larutan etanol 10%. Satu ml larutan etanol yang telah diambil, kita masukkan ke dalam alat ukur untuk membuat larutan standar dengan kadar sebesar 1%. Lalu kita larutkan dengan aqueous sebanyak 10 ml. Untuk pembuatan larutan standar pada konsentrasi 3%, 5%, 7%, dan 9% itu dibuat dengan perlakuan yang sama. Pilih perintah background scan sebelum membaca spektra IR larutan standar etanol. Setelah selesai, siapkan larutan standar etanol pada prisma FTIR.
Kemudian, pilih perintah Sample Scan untuk membaca spektra IR larutan standar. Setelah membaca spektra larutan standar etanol, pilih folder penyimpanan dan berilah nama sampel vodka yang akan dianalisis. Jangan lupa menuliskan sampel name dan sampel ID. Proses pembacaan spektra larutan standar etanol yang lain dilakukan dengan prosedur yang sama. Setelah sampel siap, pilih perintah Sample Scan untuk membaca spektra IR pada sampel. Jangan lupa untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF. Untuk menentukan kadar suatu senyawa di dalam sampel, buka aplikasi Lab Solution IR. Setelah login, pilih ikon Quantitation. Setelah aplikasi terbuka, pilih perintah Instrumen dan pilih Initialize. Tunggu hingga proses inisialisasi selesai. Untuk menentukan kadar etanol pada sampel vodka dan sampel obat kumur, pilih perintah Import dan pilih kelima data larutan standar etanol yang sudah didapatkan sebelumnya, dimulai dari konsentrasi yang paling kecil hingga yang paling besar. Isilah kolom concentration sesuai dengan konsentrasi larutan standar. Secara otomatis, spektra IR akan diubah menjadi spektra absorbansi yang dapat dilihat pada bagian sudut kanan bawah monitor. Pilih perintah setting pada calibration curve. Berilah nama etanol pada kolom komponen. Lalu, pilih setting pada bagian quantitation method. Pilih kolom equation etanol dan pilih OK sebanyak 2 kali. Maka, kurva kalibrasi akan muncul. Pilih perintah import pada bagian sampel dan pilih sampel vodka dan sampel obat kumur. Pilih import, maka konsentrasi etanol pada sampel akan diketahui. Buatlah nama pada kolom file name dan pilihlah folder penyimpanan. Jangan lupa untuk menyimpan berkas dalam bentuk PDF.
Oke teman-teman, bagaimana praktikum kali ini? Menarik bukan? Nah setelah ini jangan lupa mengerjakan laporan praktikum